Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Next, anak-anak, kita hari ini berjumpa dengan materi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Kemarin kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad pada saat periode Mekah. Kita lanjut sekarang yaitu periode Madinah. Belum kita mempelajari jauh bagaimana Nabi Muhammad saat dakwah di Madinah, mari kita mempelajari tentang kondisi Madinah sebelum Islam datang. Yang pertama yaitu letak geografisnya. Letak Madinah yaitu terletak di dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihamah sekitar 660 meter di atas permukaan laut. Jika dari kota Mekah jaraknya sekitar 450 km, sangat jauh sekali. Pada saat itu Madinah sangat subur. Kenapa? Karena Madinah menjadi tempat pertemuan aliran air yang berasal dari selatan dan timur ketika hujan. Jadi ketika hujan airnya menuju ke Madinah semua. Makanya di sana subur dan menghasilkan banyak sayuran dan buah-buahan. Pada saat itu banyak masyarakat Madinah yang berprofesi sebagai bercocok tanam, pedagang, dan beternak. Jika letaknya dari sebelah utara itu berbatasan dengan Bukit Air, dari sebelah utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Sur, dan dari timur dan barat berbatasan dengan gurun pasir Harrah. Asal usul kata Madinah, aslinya dulu Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke sana itu namanya Yasrib. Setelah Nabi Muhammad hijrah sekitar 10 tahun Nabi Muhammad berada di Madinah, kota itu berganti nama dengan Madinatul Rasul atau kotanya utusan. Kemudian banyak orang-orang yang menyebutnya dengan Al-Madinah. Karena pergantian itu jika kita lidiki itu menyiratkan semacam deklarasi dari katanya, dari kata asal kata Madinah, bahwa di tempat baru itu hendak diwujudkan suatu masyarakat yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi masyarakat Madinah sekarang, kondisinya berangkat dari kepercayaan. Jika masyarakat Mekah ada beberapa kepercayaan, begitu pula ada juga untuk masyarakat Madinah. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah saat itu menganut Yahudi, Nasrani, dan paganisme. Tapi yang mendominasi, yang paling banyak yaitu Yahudi. Untuk keterangannya bisa kalian cek semuanya di LKS. Selanjutnya dari sosial, kehidupan masyarakat Madinah saat itu memakai kebudayaan Arab dan Yahudi. Dari kebudayaan Arab dikembangkan dan dilakukan oleh masyarakat kabilah Aus dan Khazraj. Jika dari Yahudi yaitu dari bangsa Yahudi. Untuk ekonominya seperti tadi, banyak para masyarakat yang bercocok tanam, berdagang, dan berdagang dan beternak. Selanjutnya dalam berdagang, ekonomi
Madinah sangat didominasi dengan pedagang atau dengan hasil komoditas kurma dan anggur, sangat banyak sekali. Pada saat itu di Madinah, kurma dan anggur karena tempatnya sangat subur. Dan untuk politiknya, pertama kali yang menguasai yaitu suku Amalikoh, kemudian dikalahkan oleh bangsa Yahudi, ya, karena bangsa Yahudi yang mendominasi. Kemudian karena bangsa Nasrani sangat sedikit, mereka meminta bantuan dari suku Aus dan Khazraj untuk mengalahkan bangsa Yahudi. Begitu kondisi Madinah pada saat sebelum kedatangan Islam. Mayoritas dikuasai oleh bangsa Yahudi. Selanjutnya hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Peristiwa sebelum hijrah kita pelajari sebentar. Faktor penyebab Nabi Muhammad hijrah yaitu banyak sekali penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang sangat luar biasa, sangat membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya menderita. Makanya Nabi Muhammad ingin hijrah dan kemudian beliau menuju ke Taif, menuju ke Taif di sana untuk berdakwah, yaitu sekitar 80 km dari Mekah pada bulan Syawal tahun ke-10. Nah, tahun ke-10 diingat, tahun ke-10 hijrah ke Taif. Tetapi di sana hanya 10 hari karena di sana Nabi Muhammad ditolak oleh orang Taif, bahkan lebih buruk, di mana Nabi Muhammad dilempari batu oleh anak-anak kecil hingga tumitnya berdarah. Kemudian banyak sekali rintangan. Setelah itu dari Taif kembali ke Madinah, ke Mekah lagi, dan di sana selama sekitar 1,5 tahun, yaitu tepatnya pada tahun ke-12 kenabian 621 Masehi, ada 12 orang jamaah haji dari Yathrib, yaitu dari Madinah tadi, datang ke Mekah dan bertemu Nabi Muhammad di sana, mendengarkan pidato ceramah Nabi Muhammad dan kemudian menyatakan keislamannya, dan Nabi Muhammad membaiat mereka. Setelah dibaiat, mereka membentuk sebuah perjanjian Aqobah, di mana isi dari perjanjian Aqobah dari Aqobah 1 yaitu kesetiaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Rela mengorbankan harta dan jiwa. 3. Kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianut. 4. Tidak akan menyekutukan Allah. 5. Tidak akan membunuh. Dan terakhir, tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Nah, dan ini perjanjian Aqobah antara Nabi Muhammad dan 12 orang jamaah dari Yathrib. Perjanjian Aqobah 1, orang Madinah tadi yang dari Yathrib tadi 12 tadi kembali ke Madinah, dan Nabi Muhammad memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah mengikuti mereka. Dan di sana Mus'ab bin Umair menjadi guru ngaji, guru pendakwah, jadi menjadi pendakwah di sana. Kemudian setahun setelah itu, pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad membaiat 73 pria dan 2 wanita dari Yathrib. Nah, hasil dari dakwah Mus'ab tadi. Setelah haji, mereka membentuk perjanjian Aqobah 2 dengan Nabi Muhammad, yang isinya yaitu kesiapan penduduk Yathrib untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, keikutsertaan penduduk Yathrib untuk berjuang dengan harta dan jiwa.
Yang ketiga, penduduk Yasrib akan ikut memajukan Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan terakhir, kesiapan para penduduk Yasrib menerima segala resiko dan tantangan. Orang yang dari Yasrib tadi kembali lagi ke tempatnya. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Tadi tempatnya 450 km dari Mekah ya. Rencana Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian kaum musyrik Quraisy mulai gusar mendengar bahwa kaum muslimin dan Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, hijrah ke Yasrib. Kemudian mereka melaksanakan rapat dan diputuskan akan mengeksekusi Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad sebelum beliau ke Madinah, karena sangat ditahukan bahwa setelah Nabi Muhammad nanti berada di Madinah dan Islam semakin berkembang di sana, maka akan mengancam kota Mekah dan akan dikuasai oleh Islam. Mereka khawatir akan hal itu. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa beliau akan dibunuh sebelum hijrah. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau berada di kamarnya. Setelah itu Nabi Muhammad pada saat pagi-pagi mendapat wahyu surat Yasin ayat 9. Beliau keluar rumah dengan membaca wahyu tersebut tanpa diketahui oleh kaum Quraisy yang sudah mengepung rumahnya. Beliau Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan di sana membuat strategi untuk hijrah. Dan seperti yang kalian pernah dengar bahwa saat kafir Quraisy akan membunuh Nabi, menuju ke tempat itunya yang dibuka yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Muhammad membuat strategi pada saat hijrah di perjalanan menuju ke Madinah, yaitu berlindung di Gua Sur. Dan di sana Nabi Muhammad di Gua Sur, Abu Bakar dan Nabi Muhammad memerintahkan anak Abu Bakar untuk memasok makanan. Ada juga anaknya yang menggali informasi pergerakan kafir Quraisy. Jadi banyak sekali yang hambatan strategi, tidak langsung gampang menuju ke Madinah, tidak, karena jaraknya sangat jauh. Dan pasti Nabi Muhammad sudah memikirkan bahwa pasti jika kita hanya jalan saja, tidak membuat strategi, pasti akan disusul oleh kafir Quraisy. Untuk selanjutnya, setelah tibanya Nabi Muhammad di Madinah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad di sana? Kita dengarkan materi ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.